tiga pasangan capres ini nyaman di elit, nyaman di rakyat. Wah, waktu pertemuan di Hambalang, Pak SBY itu juga mengharukan buat saya ya. Beliau mengatakan bahwa kami sekarang merasa jauh lebih nyaman di koalisi ini, gitu. Jadi dalam perspektif keamanan, tiga capres ini juga enak. Jadi ada harapan besar pada rakyat ini untuk menyaksikan bahwa oke, dalam iklim demokrasi kita bersaing, kita berkompetisi, tapi kan tidak perlu berkelahi. Dalam politik, kita mesti memegang prinsip ini. Satu hari dalam politik itu terlalu lama. Persepsi orang tentang siapa capres yang akan menang bisa berubah dalam situasi itu. Dalam koalisi seperti ini, orang tidak berharap untuk mendapatkan maksimum gain, keuntungan maksimal. Tapi orang berharap mendapatkan keuntungan tertentu. Spesifik. Jadi tentu saja hasil survei ini akan mempengaruhi confidence mereka. Kepercayaan. Iya. Tapi apakah faktor survei ini nanti akan mengubah pilihan mereka? Itu yang kita tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Kembali lagi bersama saya Deddy Miinggular dalam Anies Mata Menjawab di episode yang ke-14. Sahabat Gelora, dalam 3 pekan ini tentunya kita menyaksikan berbagai macam kejutan. Misalnya diantaranya bagaimana koalisi Amin atau hengkangnya Caimin kepada koalisi Anies Baswedan. Kemudian juga dengan munculnya atau dengan bergabungnya Demokrat dengan koalisinya Pak Prabowo. Ini juga berbagai kejutan yang mengagetkan kita. Tapi pertanyaannya kali ini yang akan kita bahas, masih adakah kejutan-kejutan baru? Kalau kejutan tentunya baru. Kejutan-kejutan lagi setelah itu. Nah, kita akan bincangkan dan Pak Anies Mata akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Pak Anies, seperti yang saya sampaikan tadi, berbagai kejutan yang tentunya mungkin juga di masyarakat termasuk kita tidak memperhitungkan awalnya. Selain dari teori-teori yang Pak Anies Mata sampaikan di beberapa episode sebelumnya. Celah kejutan, itu masih ingat sekali itu. Nah, sekarang ada kejutan apa lagi sih kira-kira ke depan ini? Terima kasih Bang Miing. Saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada para pemirsa, sahabat Gelora yang menyaksikan acara ini secara terus-menerus. Saya ingin menjelaskan di awal dulu ya, sebelum membicarakan kejutan-kejutan itu, bahwa pada dasarnya 3 pasangan capres ini nyaman di elit, nyaman di rakyat. Wah, ini satu slogan yang menarik nih, nyaman di elit, nyaman di rakyat. Iya. Walaupun belum tentu nyaman di investor. Saya mau jelaskan dulu kenapa saya bilang 3 pasangan capres ini nyaman di elit. Nyaman di elit. Nyaman di elit karena paling tidak ya, saya mau bicara dulu di koalisi Indonesia Maju ya. Dalam beberapa pekan terakhir ini kita mengadakan beberapa kali pertemuan di koalisi Indonesia Maju, baik sebelum Demokrat bergabung dan juga setelah Demokrat bergabung ya. Rasanya suasana yang saya tangkap secara pribadi di koalisi Indonesia Maju ini, orang semuanya nyaman bahwa kita akan maju di Pilpres dengan asumsi 3 pasang. 3 pasang. Itu ya. Jadi orang nyaman dengan situasi ini, baik Pak Prabowo-nya maupun partai-partai yang berkoalisi. Jadi sekarang sebagian besar teman-teman di koalisi ini berpikir bahwa ya 3 pasang ini oke gitu. Jadi catatan penting Jadi orang nyaman. 3 pasang. 3 pasang ini orang nyaman. Sekarang kita membuat strategi, kita membuat langkah-langkah pemenangan dengan asumsi 3 pasang capres gitu ya. Sebab kenyamanan di mereka ini karena pada akhirnya koalisi itu tidak bisa kita paksakan. Iya kan? Misalnya kalau kita melihat PKB
pendiri awal koalisi dengan Pak Prabowo. Ya. Ya kan? Tapi kan keluar. Begitu juga Demokrat ini pendiri awal koalisi perubahan. Tapi kan juga keluar. Kalau kita tanya, dan paling tidak ini yang kita dengarkan dari teman-teman Demokrat kemarin, Pak SBY, Pak AHY semuanya bicara bahwa kita merasa nyaman di koalisi ini. Waktu pertemuan di Hambalang, Pak SBY itu juga mengharukan buat saya ya. Beliau mengatakan bahwa kami sekarang merasa jauh lebih nyaman di koalisi ini, gitu. Tapi saya kira mungkin hal yang sama juga terjadi di koalisi perubahan ya, iya kan? Kenyamanan itu juga kita lihat, terlihat dari paling tidak confident mereka untuk tetap maju. Begitu juga kita lihat hal yang sama di PDIP. Iya kan? Paling tidak kita melihat mereka juga nyaman. Nyaman di antara mereka. Ya, di antara mereka kita melihat bahwa para kontestan ini baik capresnya maupun partai-partai pendukungnya ini nyaman melihatnya kayak begitu ya. Jadi kemarin itu dalam tahapan proses akselerasi. Ya orang saling beradaptasi, menyesuaikan. Ya, jadi istilahnya ini orang menemukan titik nyamannya. Betul. Gitu ya. Jadi saya bilang 3 pasang ini nyaman bagi elit. Ini kalau kita melihat dari sisi capresnya maupun dari sisi partai-partai pendukungnya dulu sebagai kelompok elit ya. Sekarang kita ambil lagi kelompok elit yang lain. Komunitas keamanan, TNI, polisi, intelijen. Bagaimana mereka melihat 3 pasang capres ini gitu ya. Saya juga melihat bahwa mereka juga nyaman dengan asumsi bahwa rakyat ini terkanalisasi dengan 3 capres ini gitu ya. Mereka yang selama ini ada di oposisi atau paling tidak mendukung pemerintah atau oposan kepada kebijakan-kebijakan presiden selama ini, ada kanalnya. Ada kanalnya. Iya kan? Ada ruang mereka. Ada ruang yang seperti itu, begitu ya. Begitu juga di koalisi perubahan. Kelompok-kelompok tengah ini kalau kita lihat kan ini ada Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat sekarang. Iya kan? Dan juga ada yang di kanan ini seperti ada PAN, iya kan? Ada juga PBB, dan ada di antaranya Gelora ini kan. Jadi orang juga dari sisi ini orang merasa bahwa kanalisasi ini ada gitu loh. Kalau kita melihat juga secara peta ideologi misalnya ini ada swing seperti itu ya, peralihan ke berbagai macam lini ideologi ini, tetapi pengelompokan besarnya seperti mewakili pengelompokan itu. Walaupun saya secara pribadi sebenarnya ingin menghapus pengelompokan ini. Tapi kita melihat bahwa dalam perspektif keamanan dalam proses penyelenggaraan pemilu, rasanya pemilu ini akan berjalan damai ya. Amin. Karena orang terkanalisasi semuanya gitu loh. Dari sisi ini tidak akan ada sesuatu yang ekstrim gitu ya. Coba kita bandingkan misalnya pemilu 2004. Pilpres 2004 itu kan calonnya 4 ya. Pilpres 2009 calonnya 3. Bahkan ketika calonnya salah satunya itu incumbent Pak SBY ya. Calonnya penantangnya ada 2. Apalagi kalau nanti ini kan tidak ada incumbent kan? Tidak ada incumbent. Iya kan? Sebaliknya kita melihat dalam Pilpres 2014 dan 2019 calonnya hanya 2. Kan risiko keamanannya terlalu tinggi gitu. Karena black campaign itu paling gampang dilakukan di situ, pertarungannya akan terlalu tajam. Jadi dalam perspektif keamanan, 3 capres ini juga enak. Artinya buat penyelenggara misalnya polisi, ini mereka nggak akan terlalu repot gitu kan. Nggak akan ada pertarungan yang terlalu diametral, konfrontasi yang terlalu besar, head to head begitu seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019. Ini dalam perspektif keamanan gitu ya. Adapun ada perspektif ketiga kalau kita melihat misalnya elit ekonomi, para pengusaha, bagaimana mereka memandang ini.
sebenarnya lingkungan yang paling penting bagi para pengusaha itu kan juga perdamaian. Kalau buat dunia bisnis, ekonomi bagus kalau ada damai gitu loh. Iya. Iya kan? Jadi mereka juga berkepentingan dengan pemilu damainya. Stabilitas itu loh. Ada demokrasi, calon ada 3, semua orang terkenal seperti itu. Tidak ada alasan untuk melakukan konflik terbuka. Iya. Ya maksudnya konflik yang bisa berefek pada disintegrasi. Masing-masing kepentingan sudah dapat ruang. Dapat ruang semuanya di situ. Iya. Jadi secara alami dia menyesuaikan diri kan. Iya. Ibarat orang kayak mau tidur Pak Ketum. Itu lagi cari posisi. Kalau bantalnya udah enak udah tidur. Ini dia sekarang. Kira-kira sekarang orang mulai menemukan titik nyamannya. Titik nyaman ya. Titik nyamannya orang mulai menemukan. Nah sekarang kita lihat apa titik nyamannya bagi rakyat. Saya kan tadi bilang ini nyaman di elit, nyaman di rakyat. Kalau tadi kan saya bilang ini nyaman di elit politik, nyaman di elit keamanan, penyelenggara dan juga nyaman di di elit ekonomi. Elit ekonomi. Gitu ya. Karena sisi ini tadi ini kira-kira insya Allah akan damai berlangsungnya gitu ya. Nah tapi bagi rakyat dari mana sisi nyamannya? Kan kita sekarang ini melihat ini pembelahan di masyarakat kita dalam 2 kali pilpres sebelumnya. Ini secara mental sangat melelahkan. Ya, secara mental sangat melelahkan itu. Karena itu pada dasarnya semua orang berharap bahwa kalau bisa dalam pilpres nanti ini jangan ada lagi ketegangan seperti yang sebelumnya gitu ya. Jadi ada harapan besar pada rakyat ini untuk menyaksikan bahwa oke, dalam iklim demokrasi kita bersaing, kita berkompetisi, tapi kan tidak perlu berkelahi. Ada kegembiraan. Tidak perlu ada yang didor. Tidak perlu ada nyawa yang hilang. Tidak perlu, bukan hanya air mata, tapi juga gas air mata. Iya betul ya. Tidak perlu ada gas air mata itu ya. Jadi dari sisi itu rakyat juga nyaman melihat itu. Yang marah sama pemerintah ada kanalnya, ya kan? Yang mendukung pemerintah dan kalau kita lihat di survei juga walaupun ini yang lebih dominan ya kalau misalnya angka kepuasan kepada presiden misalnya itu 80% kan sebagian besar juga nyaman kan. Orang nyaman dengan situasi ini. Masing-masing punya ruang. Masing-masing punya ruang tuh. Jadi jangan ada situasi yang membuat suasana ini hilang yang nyaman ini. Betul. Oke, kompetisi tapi ini situasi yang perlu kita pertahankan. Terutama pada Pilpres 2019 yang terlalu tegang itu. Iya kan? Sangat tegang itu loh. Jadi ada sisi di mana rakyat sekarang itu lelah begitu. Oke, saya mungkin tidak setuju dengan calon ini, tapi kan saya nggak perlu berkelahi untuk itu gitu. Iya. Nah, kalau tadi Pak Anies mengatakan kelihatannya dalam minggu ini sudah mulai mencari posisi masing-masing. Posisi nyamannya. Kenyamanan masing-masing secara alami, otomatis. Ya mungkin ya sebut saja jalan Tuhan. Oh ternyata ini pergi ada yang masuk tapi juga menjadi nyaman. Kira-kira kalau dari tema bahasan kita ada kejutan di mana kejutannya? Di mana kejutannya kalau tiga-tiganya sudah nyaman? Nah sekarang saya mau jelaskan. Karena gini Pak Anies, kan dalam minggu ini sebelum ada kejutan baru itu justru konsentrasi orang seolah-olah sudah definitif padahal belum. Si capres ini yang menjadi isu penting adalah siapa cawapresnya kan. Nah sekarang sudah mulai agak sedikit tergeser lagi karena posisinya sudah berubah nih. Nah di mana kejutannya tuh? Dalam politik kita mesti memegang prinsip ini. 1 hari dalam politik itu terlalu lama. 1 hari terlalu lama. Saya ulangi kembali ya. 1 hari dalam politik itu terlalu lama. Kayak anak kecil lagi puasa tuh. Apalagi ini masih ada waktu sebulan ya. Kira-kira kan? Sampai pendaftaran. Jadi segala hal masih sangat mungkin terjadi. Orang boleh nyaman gitu loh. Kita seperti yang Mbak Mein tadi bilang, udah cari posisi tidur ya. Udah mulai nyaman, tiba-tiba ada ledakan. Bangun lagi kita gitu loh. Apalagi nih kan. Lagi PW meledakan. Gitu. Bubar tuh. Bubar. Gak jadi tidur kan. Jadi ada hal yang bisa menghilangkan kenyamanan itu. Nah sekarang kita tanya, dari mana lagi sumber kejutan yang mungkin terjadi? Sementara kita katakan tadi bahwa ini sudah nyaman masing-masing kan? Saya mau sebutkan beberapa sumber kejutan yang masih mungkin terjadi. Yang pertama, sisi keamanan. Keamanan ya? Faktor keamanan ya.
Yang kedua itu faktor survei. Keamanan survei. Ya. Berarti kalau faktor keamanan menjadi yang pertama, Rempang harus segera diselesaikan dong. Ini yang saya mau jelaskan nanti ya. Faktor keamanan, faktor survei. Survei. Nah, yang ketiga ini adalah faktor ekonomi. 3 ekonomi ya. Ya. Saya mau jelaskan dulu sisi keamanan ya. Kita harus tetap membuat asumsi bahwa kekacauan menjelang pemilu itu selalu mungkin terjadi. Selalu mungkin terjadi. Bisa disebabkan oleh banyak faktor. Karena ada faktor objektif yang terjadi. Yang tiba-tiba mengalami eskalasi. Bisa juga karena ada kekuatan dari luar yang sengaja ingin menggagalkan itu. Bisa juga karena ada faktor dari dalam yang merasa bahwa dia bisa mendapatkan keuntungan elektoral dari kekacauan itu. Nah, kalau kita melihat sekarang ini kasus, saya tidak mau masuk di detail kasusnya. Cuma kita perlu melihat beberapa titik krusial yang bisa berkembang secara eskalatif gitu ya. Walaupun sampai saat ini saya belum melihat bahwa itu bisa berkembang, tetapi ini bisa menjadi salah satu sumber kejutan. Sekarang ini ada kasus Rempang, sekarang juga ada kasus di Gorontalo ya. Paling tidak bisa dianggap embrio kan? Ini ada. Kalau situasi-situasi ini berkembang misalnya menjadi sentimen anti Cina, betul. Ini berkembang. Ada banyak kelompok yang berkepentingan memanfaatkan situasi ini dan dari situ menciptakan kekacauan menjelang bergulir gitu ya situasinya. Kalau hal ini menjadi terjadi eskalasi dari sini dan kita tentu tidak berharap ya. Ada eskalasi dari sini yang bisa mengacaukan. Artinya kita tidak mampu memberhentikan. Iya. Nah, kalau kita berharap insya Allah ini tidak terjadi, tetapi kita harus melihat bahwa ini salah satu sumber kejutan yang bisa terjadi gitu ya. Bisa terjadi karena kita tidak tahu berbagai pihak yang punya kepentingan untuk menciptakan kekacauan itu, baik untuk kepentingan geopolitik ataupun juga untuk kepentingan elektoral. Iya kan? Kan kita tidak tahu apakah ada partai yang berkepentingan misalnya atau capres yang berkepentingan dengan kasus Rempang. Dengan kasus Gorontalo, ya kan? Kita nggak tahu. Sebagai alat protes, kan bisa saja terjadi itu. Atau apakah ada negara lain juga yang berkepentingan dengan isu itu ya? Ada pemilu atau nggak ada pemilu, tetapi bisa terjadi eskalasi kan? Ini satu. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa faktor keamanan ini bukan lagi dari proses politiknya, tapi proses di luar politik. Di luar politik, Itu ya. Di luar politik. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua itu adalah sisi survei. Saya mau mendahulukan poin yang ketiga dulu ya, yang tadi saya sebutkan itu sisi ekonomi. Itu ya. Sisi ekonomi ini adalah kalau kita melihat perkembangan geopolitik sekarang ini yang punya impact terhadap kenaikan harga. Terutama beras. Ya, harga pangan dan harga energi. Dua hal ini ya. Apakah akan ada kejutan besar dalam beberapa waktu ke depan dalam soal-soal ini? Itu biasanya bisa mempengaruhi pilihan orang. Bisa mempengaruhi juga pilihan dalam pengertian begini. Persepsi orang tentang siapa capres yang akan menang bisa berubah dalam situasi itu. Jika ada kenaikan yang mendadak yang tidak terduga sama sekali. Walaupun harus kita akui bahwa sekarang ini Pak Jokowi itu sangat concern dengan isu harga-harga. Harga pangan. Saya mengerti betul bagaimana beliau mengontrol harga-harga sampai agak detil sekali, termasuk sampai ke kabupaten beliau mengontrol sisi ini. Tapi kan ada sisi makro yang belum tentu bisa tidak ada dalam kendali kita gitu loh. Sampai saat ini ada gejolak dalam hal itu, tapi sejauh ini kita masih melihat ini relatif. Dan secara kebetulan Pak Anies itu kan munculnya justru dari kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya ada di energi, di pangan, dan di pangan. Yang Indonesia sebagai negara agraris nggak pantas-pantasnya ada krisis harga beras misalnya gitu. Iya, tapi itu bisa terjadi karena ada faktor geopolitik kan. Yang di luar, artinya bisa ada hal-hal di luar kendali kita dalam hal itu.
Jadi tadi saya mengatakan ini ada faktor keamanan, ada faktor ekonomi. Ya. Ini semuanya dua hal di luar politik tapi bisa mempengaruhi jalannya. Di mana mempengaruhi jalannya? Pada persepsi tentang siapa calon yang akan menang. Gitu ya. Bisa juga dianggap kepentingan. Misalnya sekarang kita bisa mengatakan bahwa tingkat approval rating Pak Jokowi sangat tinggi saat ini, dan tentu saja pasti akan mempengaruhi siapapun capres yang dipersepsi oleh publik dekat atau didukung oleh presiden atau akan melanjutkan program Jokowi. Itu pasti akan menguntungkannya. Tapi jika dua hal ini terjadi, ada sisi keamanan dan ada sisi ekonomi tadi itu, persepsi ini kan bisa berubah. Tentu saja kita tidak berharap ini terjadi. Nah, faktor yang ketiga kaitannya dengan survei ini. Survei. Faktor survei ini kalau kita melihat sekarang ini kan lembaga survei ini terlepas dari apakah ini adalah instrumen penggiringan atau memang survei yang objektif seperti itu. Betul. Tapi biasanya faktor survei ini mempengaruhi confident tiga pihak. Satu capresnya, yang kedua partai pendukungnya atau koalisinya, yang ketiga investornya. Walaupun kadang jadi bahan ledekan. Kalau lihat survei jangan lihat angkanya, lihat yang bayarin siapa. Oke, tapi kita terlepas dari faktor survei itu, faktor benar salahnya survei ini dan seberapa kita percaya kepada survei itu. Tapi apa yang dilakukan oleh survei kepada confident para pelaku utama, yaitu capres, partai pendukung, dan investor, donornya ini, itu adalah bahwa tingkat keyakinan mereka untuk menang mempengaruhi persepsi mereka tentang bangunan koalisinya. Misalnya nih, kalau di dalam survei Anda dipersepsi kalah, ada di nomor buncit misalnya, mau 1 putaran, mau 2 putaran, kan orang berpikir, para investor misalnya, aduh gimana mau invest bos, iya kan? Ini kalau kita mau invest untuk kalah, repot kita kan? Gak balik modal nih. Iya. Misalnya lagi donor kan bisa berpikir juga kan, oke, saya invest, Anda kalah, habis itu presiden datang, dan kemudian saya nggak dapat bisnis setelah itu. Kan orang ini kita bicara dulu, kita berasumsi bahwa umumnya yang udah begitu. Sekarang di partai pendukung, kalau capres kita akan kalah, kita kan juga dapat efek elektoral yang negatif. Iya kan? Atau mungkin ada partai juga yang berpikir, misalnya dalam satu koalisi ada 3 partai misalnya. Dari 3 partai itu ada yang berpikir bahwa oke, capres kita mungkin kalah, tapi kita dapat efek elektoral, tetap dapat. Kan bisa terjadi. Iya kan? Kalaupun menang kan belum tentu juga dapat efek positif. Misalnya kan kita lihat misalnya Pak Gerindra dan PKS pada Pilpres 2019 kursinya relatif naik walaupun kalah capresnya, gitu kan? Kan bisa kejadian seperti itu. Tapi apapun nanti tingkat confident mereka, cuma ini survei-survei ini pasti akan memukul confident secara umum ya. Paling tidak dia akan memberikan pengaruh terhadap psikologis pada saat itu. Nah, sekarang faktor capresnya sendiri juga kan. Anda kan bisa membayangkan kalau di dalam survei Anda terus-menerus ada di nomor buncit, secara mental waktu kita muncul di depan publik itu kan Anda bisa ada dalam tekanan besar, ya kan. Nah, sekarang bagaimana survei-survei ini menciptakan tekanan kepada kandidat, partai pendukung, dan donor ini, dan termasuk pemilih loh, Pak Anies. Pemilih itu biasanya kadang-kadang ada satu kelompok masyarakat, yuk kita ikut yang rame aja gitu. Nah iya kan, pada dasarnya kan itu sifat pemilih secara umum ya, bersama pemenang. Siapa yang kira-kira diasumsikan menang, dia ikut. Biasanya para swing voter itu biasanya ikut ke situ itu. Tapi yang kita kan yang bisa mengubah pilihan dalam sisa waktu 1 bulan ini kan adalah kandidat partai pendukung sama donor. Iya kan? Investor ini kan. Nah, sekarang bagaimana survei ini, hasil survei ini mempengaruhi, katakanlah misalnya sekarang ada 3 pasangan capres, ada 3 kubu koalisi, dan kita tidak tahu donornya masing-masing, misalnya begitu ya. Nah, bagaimana survei-survei ini akan mempengaruhi mereka dalam sisa waktu 1 bulan ini, itu bisa jadi sumber kejutan. Misalnya kalau dia pikir daripada kalah, dengan kita gabung sama yang mungkin menang. Kan bisa begitu kan? Bisa juga sebaliknya, orang makin ngotot.
Oke, nggak ada masalah. Kalau yang penting partai kita bertahan. Artinya capresnya kedodoran, tapi partai pendukungnya merasa yang penting kita dapat efek elektoralnya kan. Misalnya mempertahankan basis massa yang sudah ada. Daripada kehilangan suara, nggak apa-apa capresnya kalah gitu kan. Kan ini kepentingan orang bisa beda-beda. Ini yang saya sebutkan dalam beberapa pertemuan kita sebelumnya. Dalam koalisi seperti ini, orang tidak berharap untuk mendapatkan maksimum gain, keuntungan maksimal. Tapi orang berharap mendapatkan keuntungan tertentu. Spesifik. Ya kan? Mungkin bagi partai pendukung, oke kalah. Tapi elektabilitas kita naik dengan nebeng di sini, iya kan? Atau sebaliknya, ini karena bisa menang, mungkin kita bisa dapat lebih tinggi. Gitu. Jadi dinamikanya masih memungkinkan untuk bergerak terus, bukan berarti tidak bisa orang mengklaim bahwa itu tidak setia. Gitu. Ya, nggak bisa. Nah sekarang ini masih ada waktu 1 bulan. Kan? Seperti yang saya katakan tadi, 1 hari dalam politik itu terlalu lama. 1 hari terlalu lama. Jadi tentu saja hasil survei ini akan mempengaruhi confidence mereka. Kepercayaan. Iya. Tapi apakah faktor survei ini nanti akan mengubah pilihan mereka? Itu yang kita tidak tahu. Dan tentunya di situ kejutannya. Ya. Kalau kejutan yang lain di luar dari format koalisi ini, saya kira lebih banyak kepada faktor cawapres, ya kan? Kan seperti yang dikatakan teman-teman PDIP, cawapres kami nanti akan jadi kejutan, disebutkan menjelang akhir nanti kan? Kan Pak Prabowo juga belum menyebutkan siapa cawapresnya. Tapi penyebutan cawapres ini kan belum tentu mempengaruhi perubahan koalisi. Tapi bisa juga itu faktor yang mempengaruhi pemilihan pembentukan koalisi. Iya kan? Kalau orang tidak yakin tadinya misalnya dicalonkan capres, akhirnya jadi cawapres kan bisa. Iya kan? Tapi faktor utamanya adalah respon kepada survei-survei itu tadi. Nah, jadi Bang Miing, ini masih ada waktu 1 bulan. Saya ulangi kembali, 1 hari dalam politik terlalu lama. Berarti kemungkinan kejutan-kejutan masih ada. Jadi sahabat Gelora, tadi yang sampaikan Pak Anies, yang paling penting adalah tingkat kenyamanan. Jadi nyaman di elit dan nyaman di rakyat. Kalau 3 pasang. Iya. Nah, mudah-mudahan kita bukan mendorong, akan tetapi kita berdoa saja bahwa kenyamanan dari faktor keamanan tadi, lalu ekonomi akan memberikan pengaruh sekali. Yang terakhir ada survei. Nah, untuk itu saya kira tetap masih ada kejutan-kejutan. Bahkan kemarin yang bicarakan soal wapres, sekarang mungkin setelah itu, setelah nyaman muncul kejutan siapa wapresnya. Itu kan bisa memberikan pengaruh juga. Ya, terima kasih Pak Anies, dan semoga kita bersiap-siap dengan segala kegembiraan, dengan segala gegap gempita. Yang penting ada 3 hal tadi. Keamanan baik, ekonomi baik, insya Allah survei akan memberikan pengaruh terhadap siapa capres dan siapa cawapresnya, insya Allah. Terima kasih Pak Anies. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.